Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga bumi dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Langsuran aman? Pada kesempatan kali ini Pak Bogjan akan merangkum sebuah film cerita masyarakat menggunakan versi asli di era modern seperti sekarang. Film yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo ini mengisahkan salah satu tokoh wayang yaitu Gatot Kaca. Film yang dibintangi aktor papan atas seperti Rizky Nazar, Yasmin Neper, Kang Yayat, dan Kang Cecep, di mana peperangan antara Kurawa dan Pandawa akan kembali terjadi untuk membebaskan Aswatama yang dikutuk oleh para dewata. Seperti apa keseruan film ini? Basahi tenggorokan, nyalakan rokok, dan inilah film. Diawali dengan alur sederhana di sebuah pedesaan Astinapura, tepatnya 5349 hari yang lalu. Yuda tinggal bersama kedua orang tuanya bernama Arimbi dan Pandega. Suatu malam Pandega meninggalkan Arimbi dan Yuda yang masih kecil. Meski sempat ditahan oleh Arimbi, hal itu tidak memudarkan niat Pandega. Sebelum meninggalkan mereka, Pandega menitipkan sebuah pusaka Braja Musti kepada Arimbi dengan tujuan suatu saat pusaka tersebut akan melindungi mereka. Singkat cerita, sebulan setelah kepergian Pandega, Arimbi didatangi oleh adiknya bernama Ratri yang menyuruh Arimbi untuk pulang ke rumah orang tuanya yang sedang sakit. Tak lama kemudian mereka dikejutkan oleh kedatangan Kurawa yang bermaksud mengambil pusaka Braja Musti yang ditinggalkan oleh Pandega. Dikarenakan Arimbi tidak memberikan pusaka tersebut, pimpinan Kurawa murka dan menyerang mereka bertiga. Di sini Yuda dan Arimbi berhasil selamat berkat pusaka tersebut, namun sayang, Ratri tertangkap dan tewas di tangan Kurawa. Lima belas tahun kemudian, Yuda terlihat sudah dewasa, tinggal bersama Arimbi di kontrakan kecil di pinggiran kota Hastinapura. Di sini Yuda kehilangan pekerjaan karena ada masalah dengan temannya. Sesampainya di rumah, Yuda sedikit terkejut karena banyak orang sudah berkumpul di depan kontrakannya. Tak lain untuk menagih uang kontrakan yang selalu nunggak setiap bulannya. Kesukaan ibu, tapi turun dulu ya. Setelah kejadian 15 tahun silam, Arimbi hilang ingatan dan hanya sembunyi di dalam kontrakan, berteriak-teriak seperti orang gila. Yuda datang untuk menenangkan dan memberikan uang kepada bapak kontrakan, namun hanya cukup untuk mencicil. 3 hari. Oke. Keesokan harinya Yuda ditelepon oleh sahabat dekatnya bernama Erlangga untuk menjadi fotografer saat wisuda yang akan dimulai beberapa jam lagi. 30 menit lagi gue di sana, ya. Singkat cerita, di acara wisuda Erlangga dan anak profesor bernama Agni menjadi lulusan terbaik. Di sini ayah Agni bernama Arya Laksana memulai acara wisuda dengan memberikan semangat kepada para mahasiswa. Dilanjutkan dengan Agni yang maju ke podium atas keberhasilannya mendapatkan predikat terbaik. Sesaat setelah Agni memberikan sambutan, tiba-tiba Erlangga diserang oleh pria bertopeng yang kembali setelah belasan tahun menghilang. Akibat kejadian tersebut, Erlangga tewas saat itu juga. Yuda yang melihat kejadian tersebut mengejar pria bertopeng tersebut dan terjadilah baku hantam. Saat Yuda terbangun, ia sudah berada di dalam rumah dengan menahan rasa sakit akibat pukulan yang membekas di dadanya. Lalu ia teringat akan Erlangga. Saat Yuda menyebut nama Erlangga, Arimbi menanyakan, "Siapakah Erlangga?" Siapa Erlangga? Lantas Yuda pun menceritakan bahwa ia adalah sahabatnya yang selalu membantu mereka saat kesusahan. Di sela pembicaraan muncul berita yang memperlihatkan pergelutan antara Yuda dan seorang pria bertopeng. Bu Pande udah gak ada.
Arimbi yang melihat kejadian itu meneriakkan nama Pandega karena ia beranggapan bahwa Pandega adalah si pria bertopeng tersebut. Namun di sini Yuda mengelak dan mengatakan bahwa sang ayah sudah tidak ada. Singkat cerita, Yuda mendatangi profesor untuk bertanya apakah Pandawa dan Kurawa itu benar-benar ada. Dikarenakan situasi tidak mendukung, profesor menyuruh Yuda untuk datang ke rumahnya. Soal itu, kamu bisa mampir ke rumah. Setibanya di rumah profesor, Yuda menanyakan tentang asal-usul Pandawa dan Kurawa. Lantas profesor menyuruh Agni untuk mengambil peta sejarah. Di sini profesor menceritakan bahwa Pandawa dan Kurawa memang ada di zaman dahulu dan menjadi musuh bebuyutan dengan mengadakan perang Bratayuda. 2000 tahun sebelum Masehi. Mereka anak cucu Adam. Di mana perang tersebut dimenangkan oleh Pandawa. Namun satu putra Kurawa bernama Aswatama menuntut balas kepada Pandawa dengan menggunakan pusaka terlarang dan berhasil membunuh beberapa Pandawa. Setelah kejadian itu, para dewa mengutuk Aswatama dengan mengurung di suatu tempat. Keturunan Kurawa berambisi untuk membebaskan Aswatama dengan mengambil pusaka Brajamusti yang dimiliki Arimbi untuk menghabisi seluruh keturunan Pandawa sampai saat ini. Salah satu di antaranya Arimbi dan Yuda. Setelah mendengar penjelasan profesor, Yuda pamit lalu mengembalikan barang-barang milik Erlangga kepada orang tuanya. Saat Yuda masuk ke kamar Erlangga, ia melihat lukisan wayang Puntadewa dengan tulisan aksara Jawa. Di sini tiba-tiba Agni datang dan membaca tulisan tersebut. Amri lantip. Berlatihlah hingga kalbu mengerti. Di lain sisi, Yuda mengambil salah satu buku Erlangga dengan tulisan aksara Jawa. Buku apaan tuh? Yuda yang sejak kecil sudah diajari ibunya membaca aksara Jawa, mampu membaca isi buku tersebut. Di salah satu halaman ditunjukkan suatu tempat disertai tanggal yang tepat di hari itu. Beberapa saat kemudian, Agni dan Yuda bergegas ke tempat sesuai buku tersebut. Benar saja, saat mereka sedang berbincang dengan teman Agni yang bernama Queen, Yuda melihat segerombolan orang berperilaku mencurigakan. Lantas Agni dan Yuda mendatanginya. Namun di sini mereka sudah dihadang beberapa orang yang membawa senjata. Perkelahian pun dimulai. Karena kalah jumlah, Agni dan Yuda kesulitan. Saat salah satu orang membawa kampak bermaksud membunuh Agni, Yuda menahannya dan tiba-tiba datanglah seorang bernama Dananjaya bersama bocah yaitu GG menumbangkan mereka semua. Kemudian Danan dan GG membawa mereka ke ruangan rahasia. Di sana Yuda yang terluka diobati seorang bernama Bumripat yang ternyata dia adalah seorang keturunan Kurawa namun bersifat baik, tidak seperti yang lainnya. Kalian pasti pikir semua Kurawa itu jahat kan? Enggak. Yuda, Agni, dan Queen yang kebingungan menanyakan siapa mereka. Hal itu langsung dijawab Danan bahwa mereka adalah teman Erlangga. Saat GG melihat Yuda dengan suatu alat, dia melihat aura Yuda yang sama seperti Danan. Tak lain itu adalah para keturunan Pandawa yang tentunya akan menjadi lingkaran Kurawa untuk menghabisi mereka semua. Di sini GG juga menunjukkan video Erlangga yang berisi informasi bahwa Kurawa akan kembali datang dengan ambisi untuk membebaskan Aswatama Dan mengurungnya di dimensi Patala sampai akhir. Ternyata Danan dan GG yang telah memposting video pertarungan Yuda dan pria bertopeng di media sosial. Tenang. Sebaiknya lo gak usah terlalu dengerin omongan orang. Setelah Yuda berhasil disembuhkan oleh Bumripat, ia bergegas pulang ditemani Agni. Namun sang ibu sudah tidak ada di sana dan meninggalkan sepucuk surat yang menerangkan bahwa Arimbi kembali ke rumah lama yang ia tinggali dulu. Di sini Yuda berpikiran bahwa ingatan ibunya sudah pulih kembali. Saat Yuda dan Agni sampai di tengah hutan, tiba-tiba Arimbi muncul, namun dalam keadaan terluka. Lantas mereka bertiga bergegas meninggalkan tempat tersebut. Baru beberapa langkah mereka dihadang pria bertopeng yang tak lain adalah anggota Kurawa, bertujuan mengambil pusaka Brajamusti yang dimiliki oleh Arimbi.
Di sini Arimbi tertangkap oleh pria bertopeng tersebut. Karena Arimbi tidak mau memberikan pusaka Brajamusti tersebut, pria bertopeng membunuh Arimbi dan berhasil mengambil mustika Brajamusti lantas menghilang. Setelah itu pasukan Kurawa datang untuk membunuh Yuda dan Agni. Di saat yang tepat Danan datang dan lagi-lagi mampu mengalahkan mereka semua. Sebelum meninggal, Arimbi memberikan pusaka Brajamusti yang dikubur di depan rumah mereka. Dengan kata lain, pusaka yang dibawa pria bertopeng tersebut adalah palsu. Ambil kuburan saudaramu, Yuda. Ini udah jadi karma ibu. Setelah menguburkan ibunya, Yuda menggali tanah, tepat di mana ari-arinya dikubur. Dan benar saja, ia menemukan pusaka Brajamusti di sana. Melihat pusaka itu, Danan mengatakan bahwa Yuda memiliki gen Pandawa, yaitu Gathotkaca. Itu medali Brajamusti. Artinya lo punya gen spesial. Gathotkaca. Korban jiwa raga. Wah, dhuwur terus to, Tru. Sarung jagung. Kuwi nadane pancen dhuwur ya, Nyok. Oh, iya leng, celeng. Lah malah nguneke celeng Kakang ya. Kowe ngunek aku munyok. Nek swara dhuwur ki kok kentekan swara lho, Tru. Apa sebabe kucing kok mlumpat? Ora weruh. Ngopo kok kucing ki seneng greh? Mergane apa nek kowe ngerti? Aku wis seneng kok ndak tak takon kucing. Dene kok kepruk watu ndas. Mau nyeneng itu ora. Mangkelake aku. Dirambati uler apa sing langsung teksek. Wah, lah iki angel. Jane aku ngerti kok jawabane ning tak gawe ra iso. Apa, Gong? Dirambati ular jalan sandonge. Ya. Dikeguyu dhewe. Ya nembane ya, Tru. Moh, kesel aku. Iwak apa sing ra iso renang? Oh, kabeh iwak iso renang. Ono sing ra iso renang. Apa iwak abon? Caedian. Mbaya wis kok